Terus saya pukul. Ibu pukul. Saya pukul depan orang tua. Ibu pukul keras. Iya, Padahal ada orang tuanya di situ. ada orang tua. Tapi orang tuanya gimana, Bu? Kalau boleh ditanya, itu dia bisa berubah dan bisa kembali menjadi lebih baik, apakah karena rotannya, atau nasihat yang ibu berikan, atau karena doanya, Bu? Salah seorang anak protes. Dia bilang sama saya begini, Bunda, apa yang Bunda ajarkan tuh tidak sama seperti saya punya keluarga. Nangis dia di dalam kelas. Papa dan mama saya bercerai. Terus saya ini mau kemana? Begitu. Kalau saya mau ke bapak, mama kadang marah. Dere Production Podcast Ngobrol Asik. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Dere Production, di channel podcast Ngobrol Asik. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik dan kita telah kedatangan bintang tamu. Ya, beliau adalah sosok yang sangat saya hormati, ya. Dan beliau juga adalah sekaligus rekan kerja kami di SMK Negeri 3 Merauke. Beliau adalah Ibu Marjam. Ya, selamat datang Ibu Marjam di studio kami. Oh, terima kasih Pak Dere. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Wah, luar biasa, Luar biasa. sungguh sangat baik. Luar biasa. Ya, jadi Ibu ya, di sini kita mengundang Ibu Marjam di studio kita, pasti ada sesuatu menarik yang ingin kita berbagi dengan teman-teman subscribe semuanya, dengan para penonton, ya, para pemirsa, yaitu Ibu Marjam ini adalah di sekolah kita di SMK Negeri 3 Merauke. Beliau adalah guru sama seperti kami, ya, dan beliau ini mengajar untuk mata pelajaran agama, Bu ya, Iya, agama pendidikan agama Kristen. Kristen, ya. Iya. Dan hal yang menarik yang ingin kita bagi ke teman-teman ini, ya, kita ingin share ke teman-teman bahwa beliau ini bersama dengan tim, ya Bu, tim guru agama yang lain itu Iya. memiliki satu program, ya, yang namanya adalah Oikumene, ya Bu ya. Iya. Iya. Mungkin Ibu bisa langsung menjelaskan program itu seperti apa, Bu? Untuk program Oikumene secara khusus yang ada di SMK Negeri 3, Iya. ini merupakan persekutuan gabungan Hmm. antara teman-teman kita, khususnya anak-anak yang beragama Kristen Iya. dan juga yang beragama Katolik. Jadi Yang- hanya untuk agama Kristen dan agama Katolik saja, ya. Itu programnya pertama kali atau programnya itu seperti apa, Bu? Apakah itu ibadah atau seperti apa? Iya, program yang kami lakukan khusus untuk Oikumene ini adalah peribadatan untuk setiap hari Jumat. Iya. Hari Jumat kita akan selalu ada di sekolah bersama dengan anak-anak. Untuk masa corona ini yang tidak punya HP, mereka Iya. otomatis ada bersama kami di sekolah. Begitu. Jadi setiap hari Yang- Jumat ya, Bu ya? Setiap hari Jumat itu programnya adalah ibadah. Mm-mm. Jadi ibadah misalnya untuk Jumat pertama yang Katolik Mm-mm. yang memimpin, terus Jumat kedua yang Kristen, dan itu Yang bergantian secara sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat di sekolah. Ya, ya. Begitu ya. Dalam kegiatan ibadah tersebut, hal poin utama yang ingin disampaikan ke anak-anak, siswa-siswa kita itu terkait apa, Bu? Yang pasti terkait dengan keimanan mereka kepada Tuhan. Untuk proses masa remaja di saat ini, anak-anak membutuhkan Tuhan dalam hidup. Dan itu sangat penting karena sesuai dengan moto kami di Oikumene SMK, bersama Tuhan aku bisa. Luar biasa. Iya. Ya. Itu berarti bahwa Pak Der, Ya. itu berarti bahwa anak-anak ini mereka tidak bisa berhasil tanpa ada Tuhan bersama dengan mereka. Yang sudah pasti, yang pertama mereka didukung oleh orang tua. Mm-mm. Otomatis pendidikan rohani itu sudah tertanam dalam diri anak-anak secara pribadi. Dan di sekolah ini, itu yang kami kembangkan dalam kebutuhan rohani mereka. Oke, baik, Bu. Di samping ibadah Oikumene setiap bulan, setiap minggu ya, Iya. kami juga punya satu program yaitu Pastoral Care. Apa namanya, Bu? Pastoral Care. Pastoral Ya. care, ya. Iya. Itu istilah pastoral care itu apakah istilah yang umum dipakai di sekolah-sekolah atau hanya kita saja, Bu?
Kalau untuk pastoral untuk setiap umat Kristen pasti ada Pasti ya. ada ya. Begitu. Kalau khusus untuk pembinaan kami di sekolah ini, khusus untuk pastoral care ini merupakan faktor kehidupan rohani mereka yang mengingatkan bahwa akan kepedulian mereka dan perhatian Allah dalam kehidupan mereka. Otomatis lewat kehidupan pastoral ini ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Nah, sabar Bu, tahan dulu. Jadi pemirsa ini Gitu ya. Jadi poin yang di sini yang ingin kita angkat ya, kalau misalkan oikomennya mungkin hampir setiap sekolah ada ya. Iya. Tapi yang untuk pastoral care ini salah satu program yang menurut saya adalah luar biasa banget dan mungkin bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain ya. Jadi di kegiatan pastoral care ini adalah seperti home visit ya Bu ya. Iya. Home visit terus apa lagi Bu kegiatan di dalamnya? Home visit ketika kami melihat anak-anak kami yang bermasalah. Entah itu masalah yang dihadapi anak, itu yang pertama mungkin dalam pribadi diri sendiri ya. Setelah itu dalam kehidupan keluarga atau mungkin dalam kehidupan sekolah mereka. Begitu. Ya, jadi mungkin pemirsa yang perlu saya perjelas lagi bahwa di pastoral care ini adalah kegiatan home visit. Itu biasa dilakukan adalah kunjungan-kunjungan terhadap siswa yang misalkan siswa tersebut tidak masuk ya cukup lama, misalkan 1 minggu, 3-4 hari dia nggak masuk, kemudian wali kelas akan melapor ke guru BK ya atau guru agama atau BK, kemudian di situ dilakukan sebuah kunjungan-kunjungan untuk mencari permasalahan yang ada. Kenapa sih anak ini nggak masuk? Ada apa di dalamnya? Begitu loh. Jadi guru agama ini akan masuk ke dalamnya, kemudian mencari tahu dan mencari sebuah solusi seperti itu. Kegiatan ini sudah berjalan berapa lama Bu untuk pastoral care-nya ini? Ini masuk tahun kedua, Pak Derek. Tahun kedua, Iya. Luar biasa. Tahun kedua ya. Ini kegiatan ini yang ide pertama itu diusung oleh siapa Bu? Siapa yang memberikan ide seperti ini? Yang pasti ide pertama diusul oleh Bapak Martin Rumar sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah kami, Pak Martin Rumar ya, kepala sekolah kami ya. Beliau yang mengusungkan untuk kegiatan ini. Kira-kira sudah berapa banyak kegiatan home visit atau pastoral care ini yang Ibu lakukan? Ini Ibu sendiri aja yang ke rumah atau ada beberapa tim? Kami punya tim. Saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan teman guru agama Katolik. Siapa Bu? Bisa disebutkan namanya? Ada Ibu Agnes. Ibu Agnes. Dan juga Ibu Esther. Ibu Esther. Juga Ibu Selvin. Ibu Selvin. Jadi berempat ini perginya barengan atau sekali pergi berdua aja? Ya, itu tergantung. Tergantung situasi. Yang sering terjadi? Iya. Yang sering terjadi kadang saya sendiri kadang juga berdua. Berdua. Iya. Jadi berarti kegiatan kunjungan siswa misalkan ada yang bermasalah gitu, Ibu akan lakukan itu di luar jam sekolah atau di dalam jam sekolah begitu Bu? Tergantung kebutuhan ya Pak Dere. Kadang kami lakukan di luar jam sekolah, tetapi ada juga di jam sekolah. Kenapa harus kami pakai di jam sekolah? Oleh karena alamat yang kami tuju, kadang kami sulit mencari alamat anak. Itu persoalan yang sangat signifikan ya. Meroknya kecil ya, tapi kadang-kadang susah juga mencarinya. Iya, apalagi Pak Dere kalau bilang alamatnya di Jalan Buti. Nah, Buti itu kan luas. Betul. Terus kita harus mencari kemana, begitu kan? Jangan sampai ada aspal lagi alamat palsu ya. Nah, itu yang perlu kita. Oke, tapi pernah Bu ya, pernah menghadapi situasi ketika mau home visit, mungkin saya katakan home visit aja ya, bahasa umumnya yang sering kita dengar. Nah, itu pernah nggak Ibu mendapatkan satu siswa yang Ibu ingin kunjungi dan nggak ketemu rumahnya? Kalau untuk selama ini, ketika kami punya alamat dan menurut kami pribadi, alamat itu kurang jelas, otomatis saya akan mencari solusi membawa teman mereka mungkin di kelas. Di kelas mereka. Teman dekatnya seperti itu. Saya akan mencari dan meminta mereka untuk menemani. Itu otomatis sudah pasti di jam sekolah. Luar biasa ya. Jadi memang tidak kehabisan akal ya. Tidak tahu alamat berarti cari dapur teman dekat. Begitu. Itu pastinya begitu. Dan akhirnya ketemu juga. Iya. Oh ya, tadi ke pertanyaan kita tadi Bu, sudah kira-kira sudah 2 tahun berjalan ini, sudah berapa siswa yang Ibu lakukan home visit selama ini? Kurang lebih 50-an ada ya. 50-an? Iya. Bisa dikatakan bahwa 50
permasalahan yang ada di anak-anak kita ya Bu ya, Iya. seperti itu. Dan kira-kira dari 50 siswa itu ada nggak satu pengalaman Ibu yang paling menarik yang bisa Ibu ceritakan? Mungkin yang nggak enaknya dulu Bu. Oh, yang nggak enaknya. Iya. Yang nggak enaknya ini situasi corona, Bapak. Hmm, Gini ya, Pak Dir ya. iya, Ketika situasi corona, dari pihak keluarga, lingkungan, otomatis orang sudah pada ketakutan nih masalah corona ya. benar. Sementara anak nih harus kita kunjungi, Mm-mm. karena itu merupakan tanggung jawab yang melekat ya dalam diri seorang guru pastinya. Iya. Apalagi sebagai seorang guru agama. Mm-mm. Tanggung jawab kami itu bukan kepada pihak sekolah saja, tapi yang pertama kepada Tuhan yang menciptakan kita. Luar biasa. Itu Ya. yang paling intinya di situ. Yang pertama, kenapa kita bisa melakukan di saat situasi corona? Orang pada ketakutan corona di sana sini, tapi kami berani maju untuk mengunjungi siswa. Ya memang wajib untuk siswa itu harus dikunjungi. Kenapa? Karena ada beberapa masalah yang harus dia selesaikan. Mungkin masalah tentang dia tidak masuk sekolah itu karena apa? Mm-mm. Otomatis dalam diri anak, bahkan juga di luar diri anak tersebut. Mm-mm. Ya otomatis kita harus mau tidak mau harus mau ya mengunjungi, iya. mengunjungi. Jadi yang perlu mungkin saya tegaskan bahwa luar biasanya di sini adalah Ibu Marjam ini berpikir ya atau tertanam dalam dirinya Ibu Marjam bahwa kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar saja, mengajar habis materi sudah tidak seperti itu. Tapi Bu Marjam ini menganggap bahwa guru itu tanggung jawabnya besar, bukan hanya dari segi materi saja, tapi antara pribadi anak ya kepribadian itu menjadi tanggung jawabnya beliau, Ibu Marjam seperti itu ya. Iya. Jadi dengan situasi corona yang kita tahu saat ini menakutkan buat kita, tapi Ibu Marjam dengan tim tetap home visit ke rumah mereka. Tentunya dengan memperhatikan protokol ya Bu ya. Iya, itu sudah Protokol pasti. COVID ya. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan Bu ceritanya, mungkin ada pengalaman apa yang paling berkesan, mungkin ketika Ibu mengunjungi tiba-tiba anaknya lari, atau mungkin ada orang tua yang seperti apa Bu, mungkin bisa diceritakan, tapi nggak usah sebutkan namanya Bu, kita Oke, rahasiakan. baik. Pengalaman saya secara pribadi itu unik ya. Mhm. Yang pertama, pernah saya mengunjungi salah satu siswa. Iya. Nah, ketika saya berkunjung ke rumahnya, Mhm. bertemu dengan keluarga, itu saya bersama salah seorang teman guru Katolik. Kami berkunjung, kebetulan orang tuanya sedang tidak di tempat karena Mhm. ada pekerjaan ya. Ya, mohon maaf Bu, bisa Iya. diputar sedikit mic. Oke. Balas. Iya. Iya, oke silakan. Iya. Jadi ketika itu saya datang ke sana, lalu saya mengunjungi dia, kita bertanya ya, kira-kira nak apa persoalan yang kamu hadapi? Mhm. Mungkin ketika anak itu lihat guru datang pasti mereka sudah ketakutan duluan ya. Mhm. Tapi ya kita harus merangkul mereka dengan kasih. Karena di ajaran Kristen kita harus mengajar disiplin itu disertai dengan kasih. Jadi kita bukan cuma disiplin kepada anak, tapi kita juga harus mengasihi dia. Mhm. Sebagai anak yang Tuhan titipkan, untuk kami harus layani di sekolah ini. Mhm. Itu yang unik. Nah, ketika kita datang, melihat anak tersebut, kasih arahan, nasihat, sudah pasti terakhirnya pasti didoakan. Mhm. Dan saya cuma pesan satu saja sama anak tersebut, nak, kalau masih mengulang, otomatis saya akan kembali dan kamu akan dapat rotan. Rotan. Iya. Dan itu pernah terjadi sampai Ibu merotan. Dan itu terjadi. Terjadi. Seperti apa Bu? Nah, ketika anak itu setelah dikunjungi, dia tidak masuk lagi, kami berkunjung lagi yang kedua kali. Yang kedua kali. Kedua kali ke rumahnya. Ya, syukur waktu itu ketemu dengan orang tua. Iya. Jadi setelah saya waktu kunjungan pertama, saya ambil gambar, saya kirim ke WA bapaknya. Iya. Setelah saya kirim, sudah diterima di sana, saya lihat, oh sudah dibaca, sudah dilihat. Kunjungan yang kedua, orang tuanya dua-duanya ada, dan ketika saya bertemu dengan orang tuanya, bincang-bincang sebentar, dan saya bilang sama anaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama, silahkan cari rotan.
Anaknya pertamanya bingung ya, kaget. Cari rotan. Iya, cari rotan. Heeh. Tapi dia sudah tahu pastinya bahwa pasti saya akan pukul. Ketika dia ambil rotan, dia ambil itu carang bambu. Sarang bambu. Bukan, carang bambu. Carang bambu. Ya, Yang setebal apa itu, Bu? Ya, jari kelingking Jari saya ini lebih kelingking. kecil lagi. Oh iya, dia kasih ke ibu ya? Iya, dikasih ke saya. Heeh. Karena nak, mari silakan berdiri di depan saya. Heeh. Terus saya pukul. Ibu pukul. Saya pukul depan orang tua. Ibu pukul keras. Iya, Padahal ada orang tuanya di situ. ada orang tua. Tapi orang tuanya gimana, Bu? Ya orang tua mau bilang apa lagi? Karena memang anak salah kan. Oh iya iya. Jadi saya rotan, kurang lebih saya pukul 3 kali. 3 kali. Di kaki, Keras. sangat. Otomatis bisa kita bayangkan kalau pukul dengan carang bambu itu pasti kan ada tanda di kaki. Benar. Iya. Setelah saya pukul lalu saya menasehati. Karena menurut ajaran Kristen, tadi yang saya bilang kan disiplin disertai dengan kasih. Iya. Ada juga bagian ayat firman Tuhan yang mengatakan, didiklah anakmu itu dengan rotan, supaya dia jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, kami sudah datang kunjungan home visit dulu ya. Iya. Sebelum saya rotan itu otomatis sudah kasih bimbingan dan arahan. Ya, sudah diinfo juga ke orang Iya. tua ya bahwa ada sanksi seperti itu. Iya. Oleh sebab itu orang tuanya diam dan terima saja, dia percaya saja bahwa Iya. tidak mungkin ibu memukul sampai KO kan. Tidak mungkin kan kita cuma pukul kan paling cuma di kaki. Soalnya kita dengan undang-undang itu ya. Iya. Kemudian Bu, lanjut. Sudah saya pukul di kaki ya. Saya juga kan sebagai orang tua siswa tersebut di sekolah, saya kan tidak tega juga mau pukul. Tapi ini kan perjanjian yang sudah kita buat dan ini harus dilakukan supaya anak belajar untuk bertanggung jawab. Dan luar biasa lewat kunjungan kami saat itu akhirnya anaknya berubah. Iya berubah. Dia Iya. sudah rajin lagi. Sudah rajin dan sekarang sudah aktif Iya. kembali. Kalau boleh ditanya, itu dia bisa berubah dan bisa kembali menjadi lebih baik, apakah karena rotannya, atau nasihat yang ibu berikan, atau karena doanya, Bu? Itu semuanya jadi satu. Jadi satu. Iya, yang tadi yang Pak Dery bilang itu yang kita pakai semuanya. Jadi kalau sudah Iya. tidak bisa dilakukan, pertama harus baik-baik dulu, Bu ya. Iya. Dengan baik-baik, dengan hati. Kemudian dia tidak bisa mendengar lagi, dia tetap mengulang, maka dilakukan menu yang berikutnya menambahkan rotan di dalamnya. Menambahkan rotan supaya ya mungkin dia bisa sebagai tanda ingat buat dia secara pribadi. Dan sudah pasti itu semuanya harus disertai dengan doa. Doa. Iya. Karena itu intinya mungkin Bu ya dalam Intinya di kunjungan situ. home visit. Iya. Jadi untuk pastoral care ini kita bukan cuma sekedar mengunjungi siswa yang bermasalah, tapi kita mau juga dia bisa belajar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Belajar untuk dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan. Nah, masalah yang dia dihadapi oleh siswa itu unik ya Pak Dery. Ya. Mungkin ketika dia sudah tidak masuk berapa kali, dia punya rasa ketakutan tersendiri. Sehingga mau ketemu dengan gurunya saja sudah ketakutan. Yang sering Iya, terjadi. itu yang sering terjadi di kalangan anak-anak. Nah, saya sering kali untuk di kalangan anak-anak oikumene di SMK ini, sering dipanggil dengan Bunda. Ya, sapaan saya biasanya dipanggil dengan Bunda Mary. Bunda Mary, Iya. luar biasa. Jadi ketika anak-anak itu setelah kita ajar mereka, kita disiplinkan mereka, otomatis kita mengasihi. Jadi teguran itu kita tidak membenci dia selama-lamanya tidak, tapi kita merangkul anak itu kembali. Jadi contohnya ketika ada beberapa siswa di sekolah yang misalnya punya persoalan yang mereka hadapi, karena sudah ketakutan mungkin 1 minggu tidak masuk, 2 minggu, kadang sampai 3 minggu, ya toh? Tidak masuk pastinya, apalagi di saat situasi corona seperti ini, mereka punya ketakutan tersendiri. Makanya kami hadir dari guru agama ini, kami hadir sebagai orang tua bagi mereka di sekolah ini. Ya, itu memang ada harga Pak Dery yang harus dibayar. Ada harga yang harus Iya. dibayar. Ada harganya apa? Khusus untuk kami yang pendidik, kami harus memberikan waktu buat anak. Betul. Itu tadi yang saya Iya. sempat berpikir ya. Ibu lakukan ini di luar jam sekolah. Tentunya
Ibu kan sendiri pasti sudah punya anak-anak juga kan? Iya, Nah, betul itu itu. punya anak-anak Iya. juga, punya suami yang harus dilayani. Ketika dia selesai kerja, mungkin ibu harus buat makan dan lain sebagainya. Ini kan di luar jam sekolah, ada hal apa? Maksudnya alasan yang paling mendasar, ibu rela mengorbankan waktu dan keluarga untuk anak-anak ini, apa yang paling mendasar ibu berpikir seperti itu? Yang pertama Pak Dere, saya bekerja sama dengan keluarga ya, otomatis. Oh, sudah dikomunikasikan Iya, ya dengan pastinya ya. suami dan anak-anak saya. Bahwa ini loh, Mama punya tugas ini di sekolah seperti ini. Dan kalian sebagai anak, kamu harus mendukung. Oh, begitu. Iya. Karena ini kita harus ada dalam pelayanan untuk Tuhan. Ketika di keluarga, anak-anak ditekankan untuk mari, ketika kita melayani, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Makanya dengan tulus ikhlas akhirnya, oh ya sudah kalau gitu Mama, jalan sudah. Bahkan suami saya juga kadang seringkali mendampingi. Bapak mendampingi Iya, ibu juga, luar mendampingi. biasa sekali. Saking mendukungnya dengan kegiatan ibu ya. Iya, paling tidak kan ada dukungan pertama tuh dari keluarga. Nah setelah itu, yang tadi saya bilang kita harus punya waktu. Waktu ketika anak itu kita sudah dampingi dari rumah, ketika kita sudah home visit, kita tidak lepas begitu saja. Tapi di sekolah, ketika dia harus menyelesaikan setiap tugas, nilai-nilai yang belum tuntas, kami juga ada pendampingan di sekolah. Bahkan ketika dia punya ketakutan tersendiri, kami dampingi, kami harus antar dia selaku orang tua di sekolah. Antar bertemu dengan guru yang bersangkutan. Luar biasa. Jadi istilahnya setelah selesai home visit tidak dilepas begitu aja, ibu harus monitoring perkembangan dia. Jadi anak itu akan merasa, oh saya diperhatikan selalu, begitu. Sehingga dia akan tetap menjaga dia punya tindakan-tindakan seperti itu, Bu ya. Iya. Begini ya Pak Dere, berbicara tentang masalah kehidupan rohani anak, itu tidak diukur dengan nilai. Kalau menurut saya sih begitu. Nilai itu kami guru gampang kasih. Iya. Kok bisa tuntas dengan begini. Oh? Tapi lewat persoalan-persoalan yang anak itu hadapi, kami sebagai guru agama di sekolah, kami mau membimbing anak itu. Sehingga ketika dia menghadapi persoalan yang terjadi, bagaimana dia harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika proses itu bisa berjalan dengan baik, dia akan mengalami bahwa oh iya, di saat saya punya masalah, di saat saya terlena dengan saya punya kehidupan yang mungkin masalah yang dia rasakan tidak bisa teratasi dalam kehidupannya, ada Tuhan yang mampu menolong dia. Begitu. Jadi akhirnya pembelajaran agama yang kami ajarkan di sekolah, dia memiliki pengalaman pribadi. Sehingga kehidupan rohaninya itu bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang kami sembah. Luar biasa ya. Karena di pembelajaran kelas 10 kan ada Pak Dire ya. Itu tentang bagaimana anak itu bisa bertumbuh menjadi dewasa. Nah, proses pendewasaan itu dapat terjadi ketika anak memiliki persoalan-persoalan. Nah, masalah-masalahnya ini berbeda-beda. Kadang masalah dalam diri anak. Kadang masalah dalam keluarga. Nah, itu yang kami orang tua di sekolah ya. Ketika kami guru, kami menganggap bahwa orang tua di sekolah, kami mengunjungi ke rumah dan kita meminta kerjasama dengan orang tua di rumah untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan anak tadi. Ya. Kemudian Bu, dari sekian banyak siswa yang telah dikunjungi, kira-kira faktor yang sering terjadi anak itu tidak masuk sampai sekian minggu, bahkan lebih dari 1 minggu, itu kira-kira apa yang sering terjadi Bu, yang menyebabkan mereka, atau bukan, maksud saya adalah yang membuat mereka jadi bolos, tidak masuk sekolah, itu apa Bu yang sering terjadi selama ini yang telah Ibu lakukan di home visit atau pastoral care? Yang faktor yang paling utama kita lihat ketika anak-anak tuh kadang dari sisi ekonominya ada yang tidak mampu ya. Malah mereka harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Terus ada juga yang masalah dalam diri anak sendiri. Kadang orang tua sudah memfasilitasi anak. Tapi itulah, anak masih kadang sering melawan, tidak mau dengar-dengaran, dan lain sebagainya. Nah,
Itu yang perlu ada pendekatan. Lalu ada masalah juga yang dalam keluarga, mungkin keluarganya broken home. Nah, itu sangat berpengaruh juga, Pak Dery. Ya. Ketika keluarga bermasalah, bapak dan mamanya bermasalah, sampai suatu ketika pernah pengalaman di kelas saya ngajar tentang bagaimana kehidupan anak di dalam keluarga. Salah seorang anak protes. Dia bilang sama saya begini, Bunda, apa yang Bunda ajarkan tuh tidak sama seperti saya punya keluarga. Nangis dia di dalam kelas. Saya rangkul, saya peluk. Bagaimana nak? Saya rangkul dia, saya tanya bagaimana nak? Nangis, tidak sempat ngomong lagi. Dia bilang, kadang saya tuh masalahnya seperti begini. Papa dan mama saya bercerai. Terus saya ini mau kemana? Begitu. Kalau saya mau ke bapak, mama kadang marah. Karena ini sudah pisah rumah ya Pak Dery ya. Iya. Kadang mau ke mama, bapaknya marah dan lain sebagainya. Tapi ya puji Tuhan anak itu sudah selesai, sudah lulus. Sudah bisa lulus ya? Iya, sudah luar biasa. Lulus oleh karena tadi ada pendampingan seperti itu. Mungkin Ibu bisa sedikit berbagi tips ya dengan situasi anak yang broken home, berarti kan mau tidak mau kita harus masuk ke dalam masalah keluarga mereka kan. Nah itu apakah orang tuanya itu menerima itu semua? Misalkan nih, ngapain Ibu Guru ikut campur? Ini urusan keluarga saya. Misalkan kalau ada situasi seperti itu, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar Ibu bisa ikut campur dalam masalah mereka sehingga mendapatkan sebuah solusi gitu loh. Komunikasinya seperti apa? Komunikasi yang kami jalin bersama tim dengan teman-teman, yang pertama adalah pendekatan kepada anaknya aja. Anaknya? Iya. Anaknya itu kita kasih pembinaan, kita kasih bimbingan, kita kasih arahan dalam dia punya kehidupan secara pribadi, bahwa ini loh, dunia sekarang nih modelnya seperti begini. Mungkin kamu punya masalah, tapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu tidak akan melampaui batas kemampuanmu untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Itu janji Tuhan. Dan marilah kamu beriman. Beriman itu berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini anak belum melihat loh bagaimana karya Allah yang luar biasa itu ada dalam kehidupan dia secara pribadi. Tapi dia mau mempercayakan kehidupannya untuk Tuhan, maka puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Jadi istilahnya ibu ini bukan datang di tengah-tengah mereka, terus ibu jangan begini, bapak tidak. Iya. Tapi yang justru ibu lakukan ini bagaimana menata hati dan anak tersebut untuk menghadapi masalahnya agar dia bisa dengan sabar menerima dengan ikhlas dan bagaimana sikap dia yang seharusnya seperti itu Bu ya. Iya. Jadi ibu hadir untuk anaknya bukan menyelesaikan masalah mereka seperti itu. Betul. Luar biasa dan itu banyak yang terjadi ya Bu ya. Iya itu memang banyak yang terjadi. Ya, itu para permisa ya sahabat subscribe bahwa terkadang pertengkaran terjadi itu biasa dengan lantaran emosi kita masing-masing. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di belakang kita ada anak kita, gitu loh. Dan itu akan berpengaruh dengan psikologi mereka, perkembangan mereka. Iya, seperti betul itu. sekali gitu Pak. Luar biasa. Kemudian Bu, satu lagi mungkin ada pengalaman Ibu selama home visit atau pastorat care ini, ada pengalaman yang unik dan lucu dan menyenangkan Bu? Pengalaman yang unik, baru-baru terjadi. Baru-baru terjadi. Seminggu yang lalu atau? Pokoknya dalam bulan ini. Bulan ini, ya. Iya. Bulan yang kemarin maksudnya. Oh, bulan kemarin. November, iya. Bulan November. Ini kan baru masuk ya. Iya, ini kan musim baru awal bulan. Nah, saya sungguh luar biasa ketika saya datang berkunjung ke rumah anak tersebut. Yang pasti saya tidak tahu dia lama. Iya. Cuma alamatnya di Leprok. Tidak jelas. Sementara itu kan luas tempatnya. Lalu saya berusaha untuk mencari temannya, toh. Teman dekatnya anak tersebut, ya. Kan kebetulan anak-anak itu ada di Oikum ini, saya konsultasi dengan mereka. Nah, kira-kira ada yang tahu kan rumahnya si A, contohnya. Ada Bunda, bolehkah mengantar saya ketika
sudah selesai aktivitas, oh ya, kami ke sana, ke rumahnya, terus anaknya tidak ada di rumah. Temannya ini pergi cari lagi. Temannya cari. Iya, jadi ya ada waktu yang jeda untuk harus menunggu ya. Iya, di situ ya. Iya, menunggu di situ. Nah, ketika dia datang, saya cuma bilang sama dia, aduh nak, Bunda suka angin kau sekali. Kau selama ini kemana saja kah? Saya suka angin kau. Karena kau selama ini saya setelah lihat-lihat lagi. Kenapa? Ada masalah apa? Mungkin kita bisa berbagi kah? Bisa kita cerita kah? Atau kau mencurhat kah? Ayo sudah mari. Kemudian? Iya, sudah terus ngobrol sama bapaknya. Ada bapaknya, ada kakaknya di situ. Cerita-cerita, ngobrol tentang anak ini masalahnya. Memang di situ saat situasi corona tidak punya HP. HP dipinjamkan dari kakaknya kadang, terus pulsa data lagi Sumeti, setelah ada pulsa data dan lain-lain. Dan itulah persoalan yang terjadi. Nah, setelah itu saya konseling anaknya dan juga ada orang tuanya di depan orang tua. Nah, satu kesaksian yang luar biasa ketika kami setelah berbincang-bincang, terus saya bilang, nak, lalu apalah langkahmu yang harus kamu ambil ketika ada persoalan yang terjadi? Terkadang kita menyakiti hati orang tua karena kita tidak bisa sekolah dengan baik. Bunda, saya salah. Saya mengaku saya salah dan saya mau minta maaf. Ya silakan sudah lakukan. Kalau memang kamu mau minta maaf. Langsung anak itu berlutut di bapaknya. Bapak, saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya sudah salah. Saya ingin berubah. Ketika itu bapaknya air mata langsung jatuh. Karena mungkin terharu ya. Terharu. Dengan keberadaan anak. Setelah itu Bapak memaafkan anak dan saya terakhir saya mendoakan. Setelah selesai berdoa, saya bilang sama bapaknya, Bapak minta maaf, anaknya saya harus bawa ke sekolah untuk menyelesaikan nilai-nilai yang belum tuntas. Oh iya, Bu Guru, bapaknya punya HP, langsung dia kasih ke anaknya. Nah, ini ambil HP-nya Bapak, silakan pakai. Itu luar biasa. Luar biasa. Maksudnya perhatian yang orang tua ya untuk yang lagi mendengarkan sekarang bahwa anak-anak yang terkasih yang mungkin kalian ada dalam masa remaja, toh, harus bisa membahagiakan orang tua sesuai dengan ajaran agama kita, toh. Kita harus menghormati orang tua supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu sangat penting. Nah, ketika luka batin itu sudah terobati ya, otomatis dia sudah berdamai dengan orang tua. Saya bawa ke sekolah. Bawa ke sekolah anak itu ya? Dan pendampingan juga. Hari itu juga? Hari itu juga. Berarti itu Ibu lakukan pagi hari? Itu sudah agak siang. Agak siang ya, berarti masih ada jam sekolah. Iya kan kebetulan kan kita pulangnya jam 3 ya. Iya benar, kita jam 3 di sini pulang ya. Jam 3 pulangnya. Makanya ada guru-guru saya suruh, mari nak silakan. Iya Bu, mohon maaf. Berarti kan bisa diasumsikan bahwa anak tersebut tidak masuk, ini bukan salahnya sebenarnya ya. Karena dengan keterkendala tadi ya, dia tidak punya HP, dia tidak punya pulsa data, ya kan, itu yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan informasi, mungkin seperti itu. Kemungkinan begitu, terus dia tidak berani. Tidak berani ke sekolah. Tidak berani ke sekolah, kemudian mungkin mau bilang ke orang tuanya juga tidak enak, saya tidak punya ini ya. Iya. Tapi akhirnya dengan kejadian ini orang tuanya juga tersadar, wah berarti penting juga nih, anak ini butuh handphone, maka tadi dia langsung kasih Androidnya bapak itu ke anaknya. Betul. Makanya itu yang faktornya bukan sebenarnya kepada anak ya. Padahal di sekolah kita nih sangat luar biasa karena anak-anak itu terbantu dengan mereka harus datang ke sekolah ketika mereka tidak punya HP. Nah, itu yang kadang faktor dari diri anak sendiri. Benar. Tapi yang sangat luar biasa adalah ibu yang sudah mengunjungi dia. Ibu bisa bayangkan jika ibu tidak mengunjungi. Berarti seterusnya anak itu akan ketinggalan informasi ya Bu ya. Iya. Dan setelah itu
Pak Dery ini masih berlanjut Masih begitu berlanjut. cerita Ya, nih. lanjut, Bu. Iya. Ternyata beberapa minggu kemudian bapaknya meninggal Meninggal. dunia. Saya juga waktu itu sangat terpukul juga ya mendengar kabar seperti itu. Saya bilang, wah, ini luar biasa, puji Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika bapaknya meninggal, anak sudah berdamai dengan orang tua. Betul. Itu kan berarti sudah ada pengampunan di situ. Nah, Kasih itu sudah terjalin dalam kehidupan keluarga tersebut. Dan itu yang luar biasa. sangat luar biasa. Iya, Kejadian yang Jadi- pas-pas seperti itu, Bu ya. iya, Jadi buat sahabat-sahabat semua subscribe. Kalau kalian punya masih ada orang tua kalian ya, terkhususnya punya bapak ibu, kalau ada konflik ya jangan disia-siakan atau jangan dibiarkan itu berkepanjangan. Pengalamannya Betul. Ibu Marjam ini bisa jadi teguran buat kita bahwa namanya manusia tidak selamanya hidup abadi. memang Bisa betul. saja 10 detik kemudian bisa saja kita mati. Tuhan bisa panggil kita. Jadi selagi ada waktu untuk berkomunikasi, ada waktu buat bertemu, maka segeralah minta maaf kalau misalkan itu ada permasalahan yang ada di dalam. Nah, dari kejadiannya Ibu Marjam itu sangat menginspirasi kita. Seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi Berarti memang anak itu terpukul sekali, Bu. sangat. Tapi di situ Ibu Iya. memberikan dorongan-dorongan lagi ya. Kami harus ada di situ memberikan dorongan, memberikan kekuatan iman dalam kehidupan rohani dia ya secara pribadi. Kelas berapa, Bu, anaknya? Anaknya kelas 11. Kelas 11. Iya. Dan dia sudah mulai rajin sekarang tentunya, Bu. Masih Sudah. suasana duka juga berarti Iya. kan baru-baru ini. Masih suasana duka yang terjadi dalam kehidupannya. Berarti Ibu masih punya PR dengan teman-teman untuk membimbing anak tersebut ya. Nah, itu lagi yang berat. Pergumulannya berat. Mungkin Berat. proses itu tidak semudah membalik telapak tangan, Pak Dery. Betul. Karena masing-masing pribadi itu otomatis dia diproses ketika persoalan-persoalan itu terjadi dalam kehidupannya. Kadang membuat dia lemah iman, loyo. Kadang seakan-akan sudah tidak punya pengharapan hidup. Tidak punya Iya. semangat hidup. Semangat hidup tidak ada. Tapi lewat pengalaman-pengalaman rohani yang guru-guru agama ini miliki dalam kehidupan setiap guru-guru agama yang ada ya, khususnya kami di SMK 3, otomatis kami tim ini punya pengalaman pribadi dalam kehidupan rohani masing-masing. Nah, itu yang akan menguatkan iman dan pengharapan anak. Kita bisa memberikan contoh, ini loh, kamu tidak menghadapi masalah ini sendirian. Dulu Bu Guru juga atau Bunda juga pernah menghadapi masalah seperti ini. Nah, ini yang kami share buat anak supaya mereka tidak selalu merasa diri, aduh saya ini kok seakan-akan tidak punya pengharapan lagi. Begitu. Jadi yang pasti memang untuk pastoral care ini memang membutuhkan hati yang harus mau melayani. Betul, saya rasa seperti Iya. itu. Ibu tidak lelahkah? Tidak capek, Bu? Kalau mau bilang capek, ya secara fisik mungkin kita ada rasa capek. Tapi tadi yang saya bilang tadi ya, di awal-awal pembicaraan saya, mari kita melakukan sesuatu ini seperti untuk Tuhan. Maka rasa capek itu akan hilang. Karena diganti dengan sukacita. Begitu. Itu konsep dasarnya. Iya. Ibu tetap semangat melayani anak-anak, Bu ya. Iya. Sangat luar biasa, Bu. Sangat menginspirasi banget ceritanya Ibu Marjam ini. Jadi guru tadi saya bilang, guru tidak hanya mengajar, tapi bagaimana guru itu bisa membentuk karakter anak, kepribadian anak, dan iman si anak itu agar lebih baik lagi untuk menghadapi masalah-masalah ke depannya. Karena mereka masih sekolah ini kan masih awal mereka menuju kehidupan yang sebenarnya adalah setelah mereka lulus nanti. Ya, seperti itu, Bu ya. Iya, Pak Dery. Yang pasti bahwa saya bersama tim teman-teman guru agama, kami menjalankan tugas kami, sudah pasti nanti Tuhan yang kami miliki akan terus membantu proses ini, sehingga itu semua dapat berjalan dengan baik. Betul. Baik dalam diri anak, secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan keluarganya. Luar Begitu. biasa. Dan ini semuanya butuh pengorbanan. Tadi Ibu bilang korban waktu, yang pasti juga korban biaya ya, karena transportasi, bensin, dan lain sebagainya. Tapi Ibu Iya. yakin bahwa semua itu nanti ada balasannya.
Karena apa? Kita jalani dengan menikmati. Menikmati pekerjaan itu. Iya. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu berarti saya melakukan hal ini, saya menikmati pekerjaan itu. Walaupun mungkin rumahnya ada di pelosok-pelosok loh Pak Diri. Tempat yang tidak pernah saya kunjungi, saya bisa kunjungi. Oh ternyata di daerah ini, ternyata ada perumahan-perumahan banyak ya. Iya. Itu karena kami hadir ketika mengunjungi siswa punya rumah di sana. Dengan segala situasi, kondisi dan keadaan mereka yang ada. Seperti itu. Luar biasa sekali. Baik Ibu, mungkin sebagai penutup, ada tidak semacam pesan atau sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang menonton video ini, buat anak-anak kita khususnya yang masih sekolah, Bu? Silakan. Iya, buat semua sahabat-sahabat yang sedang menonton saat ini, pesan saya jika kamu sebagai seorang anak remaja yang masih harus menempuh pendidikan di sekolah masing-masing, itu berarti bahwa kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit dengan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka kamu pasti akan berhasil. Itu pesan saya buat semua sahabat-sahabat yang sedang menonton video kita di saat ini. Dan juga pesan saya kepada semua teman-teman seprofesi saya, untuk semua guru-guru. Termasuk saya juga. Ya. Mari kita melayani dengan hati. Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Maka pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah layani dengan hati. Ya. Harus pakai hati teman-teman. Oke, baik Ibu Marjam, terima kasih banget ya sudah berbagi cerita, pengalaman. Mudah-mudahan apa yang Ibu Marjam ceritakan ke kita ini bisa menginspirasi teman-teman semua, baik yang ada di Papua atau di luar Papua dimanapun berada, bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, tidaklah ringan. Ya, kalau kita hanya mengajar saja mungkin gampang, siapapun bisa. Tapi bagaimana kita bisa merangkul anak, membentuk kepribadian, dan bekerja dengan hati seperti yang Ibu Marjam lakukan bersama teman-teman, tentunya itu butuh sebuah pengorbanan dan usaha yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir, anak-anak kita semua bisa kembali belajar dengan baik, dan tidak ada permasalahan karena corona tadi ya Bu ya, dengan tidak punya pusat data dan sebagainya, akhirnya semuanya seperti itu. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Dery untuk kesempatan bisa berbincang-bincang di saat ini. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat dengan tim. Amin, sukses juga ya, sukses selalu buat Pak Dery. Oke, salam corona dulu Bu. Oke, sobat subscribe, cukup sekian dulu podcast kita. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Biar nanti ke depannya kita lebih semangat lagi menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi ya buat kita, khususnya yang ada di lingkungan Papua, Merauke, dan terutama terkhusus untuk kita di SMK Negeri 3 Merauke. Oke, sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah.